Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa indahnya Ramadan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan detik demi detik Ramadan membangun nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, episode kita kali ini mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, Ramadan bulan perubahan meraih takwa. Insyaallah bersama tuan guru kita yang jauh-jauh kita undang dari Pemantang Siantar, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Ahmad Fitrianto MA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa halukum Ustaz? Sehat? Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz? Alhamdulillah, untuk sehari-hari kita bertugas mendidik generasi bangsa Allahu Akbar. sebagai guru Masya dan juga sebagai dosen. Mudah-mudahan Ustaz terus memberikan inspirasi kepada masyarakat kita. Amin. Insya Allah Ya sama. Rabbal Wa iyyakum. alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh qari'ah kita, yakni Ustazah Nur Jannah. Beliau insyaallah membacakan Quran surah Ali Imran 133 sampai dengan 134. Kepada qari'ah kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, seluas langit dan bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarah ketika pantas marah, memaafkan kesalahan orang, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada qori'ah kami yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan acara diberkahi, dan kepada pemirsa semoga bisa menginspirasi untuk anak cucu kita menjadi ahlul Quran. Karena ingat, ahlul Quran itu ahlullah. Keluarganya Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat insyaallah memberikan syafi'an li ashabih, syafaat kepada para sahabat-sahabatnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, topik yang kita angkat menarik sekali, yakni Ramadan bulan perubahan meraih takwa. Ramadan bulan perubahan meraih takwa. InsyaAllah akan dibahas oleh Tuan Guru kita, Dr. Ahmad Fitriyanto MA Hafizahullah. Semoga Allah menjaga Ustadz kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kepada pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Mari sama-sama kita ikuti kajian kita di indahnya Ramadan bersama Tuan Guru kita, Al-Ustadz Dr. Ahmad Fitriyanto MA. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa disampaikan Ustadz materi kita tentang Ramadan, bulan perubahan, meraih takwa. Falyatafaddal masykur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallahu alladhi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. والذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والذي أنزل فيه ليلة خير من ألف شهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Al-Baqarah ayat 183. Yang sama kita muliakan sahabat kita, Ustadz kita, Ustadz Jar. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum dan keluarga, dimudahkan seluruh urusan.
dengan keberkahan bulan Ramadan ini. Baik para pemirsa, indahnya Ramadan, TVRI yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah melewati hampir 20 hari di bulan Ramadan. Dan ini capaian yang luar biasa, ya kan Ustadz? Ya. Itu artinya kita sudah hampir menyelesaikan 2/3 dari kewajiban bulan Ramadan. Kita berdoa, semoga puasa kita, amal-amal ibadah kita yang lain, kiranya akan Allah terima dengan sebaik-baiknya, dan akan membuat dosa-dosa kita yang telah lalu Allah ampuni. Sehingga kita bisa keluar nanti dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Baik, kemudian salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Suri tauladan kita, kedua hasanah yang harus kita contoh, dan yakinlah para pemirsa dengan mencontoh beliau, bahagia dunia akhirat akan kita capai sebagaimana doa yang kita sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami bahagia dunia, bahagia akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Jarod tadi, atau disingkat dengan Uja ya Ustadz ya. Memang sekarang musim-musim singkat Ustadz ini ya kan. Ada Uja, Ustadz Jarod, ada Ufas, Ustadz Fadli Sudio. Semoga singkatan-singkatan ini akan membawa kebaikan untuk kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita sore ini adalah Ramadan, bulan perubahan, meraih takwa. Salah satu keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan ini menjadi bulan tarbiyah yang akan merubah kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, orang yang lebih baik dari sebelumnya, atau dalam bahasa Al-Quran menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Baqarah sebagaimana yang disampaikan tadi, ayat 183, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalam kata takwa ini Ustadz, sebenarnya ada makna yang lengket di dalamnya, bahwa orang-orang yang dengan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berhasil memperbaiki dan merubah diri mereka. Sehingga sebelum dia berpuasa, dia katakanlah mutu takwanya itu belum baik. Tapi dengan ibadah puasa dan berbagai macam ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, dia keluar menjadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita bicara takwa ini hal yang sangat penting sekali bagi seorang muslim. Yes. Maka Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semua, sebaik-baik bakal adalah takwa, wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah padaku wahai orang-orang yang berakal. Di ayat lain Allah sampaikan kepada kita, dan ayat ini sangat populer
bahwa orang yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan perubahan, kita bisa belajar dari puasa ular dan puasa ulat, Ustaz. Ustaz, Bang, kita tahan dulu. Kita tahan sih. Ini kayaknya pemirsa terus setia dengan kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Izin. Saya dengan Jai di Medan. Iya Pak, silakan Pak. Apa yang mau Saya mau ditanya? bertanya, Iya Pak. bagaimana dengan puasanya seseorang Mhm. jika dia masih berkata kotor, Iya, jika dia masih meninggalkan sholat, iya, dan dia masih korupsi juga, iya. dan dikatakannya sholat fardu kan tak boleh tinggal. Tapi kalau puasa Ramadan kan datang setahun sekali, sayang kalau tidak dikerjakan. Dengan siapa ini? Iya, iya, iya. Ada pelakunya di situ Pak? Nggak ada ya? Nah, itu bagaimana tuh? Iya Pak. Iya, insya Allah. Insya Allah Pak, dijawab setuan guru kita. Itu aja Pak? Iya. Iya, makasih Pak ya. Dengan Bapak apa? Oke. Iya. Iya, iya. Kita ya. Pak Zai dari Medan. Pak Zai. Iya. Silakan Ustaz. Baik Pak Kita jawab Zai, dulu, ha. terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik ini. Pertanyaan ini sangat sederhana. Iya. Tapi kalau boleh kita bilang, ini pertanyaan mengena kepada banyak lapisan masyarakat. Oh iya. Bahwa ketika Ramadan datang, hati kita senang. Salah satu tanda senangnya itu adalah dengan mengerjakan ibadah puasa. Nah, tapi apa yang ditanyakan oleh Pak Zai tadi, bagaimana dengan puasa orang-orang yang ketika mereka berpuasa tetap melakukan ketidakbaikan, berkata dengan perkataan yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tidak melaksanakan salat, atau melakukan tindakan korupsi dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Jadi para pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati Allah, kita sudah sama tahu bahwa lebih dari 14 abad yang silam, Rasul sudah mengingatkan kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Atau dalam redaksi matan hadis yang lain dikatakan kam min shaimin hazzuhu min siyamihi al ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Dalam hadis lain, Rasul kemudian mengingatkan kita kembali. Iya. Malam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Al-Bukhari. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasul, tapi tidak meninggalkan perbuatan, tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan dusta dan perbuatan yang dusta, falaisa lillahi hajatun, maka tak ada gunanya bagi Allah dia meninggalkan makan dan minumnya. Tak ada gunanya bagi Allah dia berpuasa. Pak Zaim yang dirahmati Allah dan siapapun yang mendengar kajian ini, orang-orang yang berpuasa tapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka puasa mereka adalah puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus saja. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan itu dibagi kepada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu puasa orang kebanyakan. Apa puasanya? Puasanya dominan hanya menahan lapar dan haus saja. Jika puasa yang kita lakukan bersifat hanya untuk menahan lapar dan haus saja, Ustadz, anak kita yang kelas 3 SD di rumah pun Tahan. sudah bisa.
Maka ada level puasa yang lebih bagus dari yang pertama. Wadah, tingkatannya. Iya. Apa itu? Puasa yang kita lakukan mampu menahan kita dari perkataan-perkataan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini dikatakan puasa khusus. Ada yang lebih tinggi lagi. Khawasul khawas. Puasa orang yang khusus tapi khusus sekali. Ini bahkan apa yang terbetik dalam hati, apa yang terfikirkan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Sebab itu Pak Zaim sampaikan pesan penting agama ini kepada siapapun di antara kita orang-orang yang puasa dan seluruh pemirsa. Iya. Bahwa puasa yang kita lakukan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi puasa yang kita lakukan harus mampu memperbaiki diri kita, merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik insya Allah. Mungkin puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya itu Ustaz ya. Atau Baik. dia hanya mendapatkan lapar dahaga saja begitu ya. Puasa benar tidak batal karena dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi nilai-nilai penting pahala dari puasa itu tidak dia dapatkan. Dan sayang sekali tentu, Sayang. sebagaimana kata Pak Zai tadi, ini ibadah sebulan dalam setahun. Iya. Yang dimana jika tahun ini kita dapatkan, belum tentu kesempatan yang sama kita dapatkan di tahun depan. Iya. Oleh karena itu orang-orang yang cerdas, kata Rasul, adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan membanyakkan amal soleh sebagai bekal menghadapi hidup setelah kematian. Nah, inilah Bapak dan Ibu para pemirsa, momen yang sangat kita tunggu, Syahrul Ramadan, Syahrul Amal. Iya kan? Bulan di mana amal-amal ditingkatkan, pahala-pahala dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Betul Ustaz, ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita. Bukan kita nyinyir ya, tapi terkadang di depan mata kita Pak Ustaz. Iya. Kan ada budaya bukber nih, Siap. sudah menjadi tradisi buka puasa bersama. Positifnya kita menjalin silaturahim, kemudian juga membantu perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita menyambung ukhuwah di antara kita. Namun terkadang satu dua itu memang banyak yang berpuasa. Puasa kan soal dia sama Allah, hanya Allah dan dia yang tahu. Tapi waktu maghrib lewat, isya entahlah di rumah nggak tahu. Kalau tarawih ya namanya sunnah katanya gitu kan. Itu ada orang yang puasa tapi fenomena meninggalkan sholat maghrib itu mudah sekali kita lihat. Bisa dinasihati itu Ustaz. Baik. Dan sangat disayangkan sekali Ustadz, bahwa yang Ustadz bilang itu benar adanya. Bahwa kita temukan di antara umat muslim ini berpuasa tapi meninggalkan salat. Padahal puasa yang dilakukan itu adalah untuk memperbaiki kapasitas dirinya sebagai seorang muslim. Dan kita sama tahu bahwa salat adalah ibadah yang paling utama. Sampai-sampai salat ini menjadi ibadah yang paling pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat, menjadi tolok ukur, patokan terhadap amal ibadah yang lain. Nabi mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Sesungguhnya yang dihitung pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Idza saluhat saluhasa iru amalihi. Jika salatnya bagus, maka amal ibadah yang lain pun akan bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau salatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka amal-amal yang lain pun akan rusak. Sebab itu itulah gunanya Ustadz, bahwa sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang mendukung agar amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bisa menjadi maksimal. Untuk para sahabat kita yang berpuasa tapi masih meninggalkan sholat fardu, bisa jadi salah satu sebabnya adalah kekurangan ilmu pengetahuan pada masalah itu. Maka kita sampaikan sore hari ini Siap, Ustaz. bahwa sholat
yang ditinggalkan ketika kita berpuasa itu menandakan bahwa mutu puasa yang kita lakukan Siap. harus ditingkatkan. Siap, Wallahu a'lam. Kita tahan Ustaz dulu. Siap. Karena insya Allah kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Ramadan bulan perubahan meraih takwa. Jangan kemana-mana. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair. Terima kasih kepada pemirsa. Semoga Allah membalas dengan kebaikan karena terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Mengangkat sebuah topik Ramadan bulan perubahan meraih takwa oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Ahmad Fitrianto MA. Nah, Ustaz, kita lanjutkan kajian kita Ustaz tentang Ramadan bulan perubahan meraih takwa. Tadi sebelum pertanyaan ada terhenti tadi obrolan kita tentang ada macam-macam orang yang berpuasa. Tadi saya dengar ada orang yang berpuasa seperti ular. Itu bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, kita lanjut ya. Namun Ustaz izin untuk pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung dulu Ustaz di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. 0811 6100 386. Ustaz, lanjutkan Ustaz, silakan. Baik. Tadi bahasan kita sempat terhenti. Iya. Tapi memang benar kita bisa kalau bicara puasa dan perubahan, kita bisa belajar dari puasa ular dan ulat. Dua makhluk Allah ini, Ustadz, berpuasa. Ular berpuasa ketika proses pergantian kulit. Sementara ulat berpuasa ketika menjadi kepompong. Yang menariknya, keadaan kedua makhluk ini pasca puasa berbeda 300 berapa derajat yang maksimal? 60 derajat. 360 derajat. Baik. Pertama ular dulu. Ular tadi berpuasa ketika ganti kulit. Setelah dia selesai puasa, namanya tetap sama. Yang sebelum puasa ular, setelah puasa pun ular. Tetap ular. Itu yang pertama. Kemudian sebelum dia berpuasa, orang takut melihatnya. Setelah dia berpuasa, tetap juga menakutkan bagi orang lain. Ular sebelum berpuasa itu pemangsa, Ustaz. Setelah dia selesai puasa, apakah berubah? Tidak.
yang berubah hanya kulitnya saja. Dia tetap menjadi Pemangsa. binatang pemangsa. Bagaimana dengan puasa ulat? Ulat. Ulat ini dari nama dulu. Sebelum puasa namanya ulat. Setelah dia puasa menjadi kepompong, lalu kemudian keluar dari kepompong, berubah namanya. Berubah. Menjadi cupu-cupu. Cupu-cupu, Kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Awalnya ulat, lalu kemudian pasca puasa berubah menjadi kupu-kupu. Lalu sebelum puasa, ulat ini kan jijik orang melihatnya. Iya. Tapi setelah dia puasa menjadi kupu-kupu, dikejar-kejar orang, Ustaz. Iya kan? Suka orang karena cantik dia. Iya. Bentuknya berubah. Lalu ciri lain, ulat ini sebelum puasa perusak. Perusak. Daun-daun tuh rusak semua dibikinnya, rakus dia. Tapi setelah dia puasa, dia menjadi penebar manfaat. Bahwa ulat pasca puasa, dia berubah dari binatang yang awalnya rakus menjadi tidak memakan apapun kecuali yang terbaik. Sari-sari makanan, putik makanan dimakannya, lalu kemudian terkadang dengan angin dibawanya, disebarkannya kepada yang lain. Nah, jadi puasa dua makhluk Allah ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berarti kepada kita. Yang ditanya oleh Pak Zaid tadi, itu adalah orang-orang yang berpuasa, tapi tidak berubah menjadi yang lebih baik. Bahkan selama berpuasa, tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Iya. Itu artinya bahwa mereka berpuasa seperti puasanya ular. Adapun pelajaran penting dari puasa ulat, inilah yang mau kita raih. Bagaimana kita yang sebelum puasa, nama kita si buruk, Ustadz. Iya. Setelah puasa berubah menjadi si baik. Kan begitu kan? Iya. Sebelum puasa kita si pelit. Si pelit. Setelah puasa kita si dermawan. Sebelum puasa kita si pembohong. Setelah puasa kita si jujur. Dari nama. Sebelum puasa manusia benci sama kita. Tapi setelah puasa manusia pada suka sama kita. Sebelum puasa tak ada manfaat yang bisa diambil orang atau sedikit yang bisa diambil orang dari kita. Pasca puasa ba'da shaum, kita menjadi manusia yang penebar manfaat, dan ini sesuai dengan yang disampaikan Rasul bahwa sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati Allah, indahnya Ramadan, puasa yang kita lakukan adalah puasa ulat. Puasa yang memperbaiki diri kita, puasa yang merubah diri kita, sebagaimana tujuan dari puasa yang dikatakan Allah, la'allakum tattaqun. Masya Allah, tabarakallah. Menarik sekali Ustadz ya, tentang perumpamaan orang yang berpuasa ini, yakni puasanya ular atau puasanya ulat. Tentunya kita memilih puasanya manusia, tapi seperti puasanya ulat Ustadz ya. Ya. Sehingga dari yang buruk, itulah makna perubahan menjadi yang jauh lebih baik. Nah pemirsa, indahnya Ramadan, jangan kemana-mana. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang.
Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan mengajarkan kita banyak arti. Menjadi lebih baik dan mampu mengendalikan diri. Jaga hati dan jangan lupa berbagi. Keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Benings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa indahnya Ramadan TVRI yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, menemani saat-saat berbuka bersama dengan keluarga ataupun teman-teman Anda. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pemirsa, ada dua kenikmatan yang kata baginda Rasulullah didapati bagi orang yang berpuasa. Satu, nikmat ketika berbuka. Yang kedua, nikmatnya nanti ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, kita mengangkat topik tentang Ramadan bulan perubahan meraih takwa. Guru kita tadi sudah menyampaikan perubahan yang bagaimana. Tinggal ini insya Allah di segmen kali ini kita akan mencoba membahas mana tuh orang yang berubah. Ciri-cirinya ada nggak orang-orang yang bertakwa di dalam Quran atau di dalam hadis Rasulullah, atau nggak ada kisah-kisah yang ingin disampaikan oleh Tuan Guru kita. Insya Allah Tuan Guru kita akan menyampaikan kepada kita. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah boleh juga di line interaktif di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Ustadz, bisa kita lanjutkan Ustadz insya Allah. Karena begini Ustadz, ada beberapa tayangan atau rating yang tinggi ketika di bulan Ramadan. Salah satunya Ustadz TVRI ini. Alhamdulillah. Apalagi ketika menjelang berbukanya, orang nunggu ajan aja di TVRI ini. Silakan Ustadz, mana itu ciri-ciri orang yang bertakwa itu, ada nggak digambarkan orang-orang yang sudah berubah itu Ustadz? Baik. Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Mukarram Ustadz Jarod. Jadi kaitan dengan orang-orang yang berubah menjadi orang yang bertakwa ini, sebenarnya dalam Al-Quran kita temukan banyak ciri orang yang bertakwa. Bahkan tadi qari'ah kita itu sudah membacakan dengan sangat baik sekali. Ali Imran 133 sampai 134. Dan antum tadi sudah bacakan artinya kan. Cuman tentang ciri orang yang bertakwa ini juga bisa kita dapatkan pada ayat ketiga. Al-Baqarah. Saya yakin banyak yang hafal ini Ustaz. Dikatakan di sana, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang satu, beriman kepada yang gaib, yang tak nampak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Dari Al-Baqarah ayat 3 ini kita bisa melihat bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang terkumpul di dalam dirinya 3 kebaikan.
Pertama, kebaikan iman. Kedua, kebaikan ibadah. Yang ketiga, kebaikan akhlak. Jika tiga kebaikan ini berkumpul dalam diri seseorang, berdasarkan Al-Baqarah ayat 3 tadi, dia layak untuk mendapat sebutan Al-Muttaqi atau Al-Muttaqun. Yang pertama, kebaikan iman. Bahwa tidak dikatakan kita menjadi orang yang bertakwa kecuali kita punya iman yang benar dan baik. Iman diartikan adalah keyakinan yang sungguh-sungguh, without any doubt, tanpa ragu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. There is no God but Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya padamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini menjadi kebaikan yang pertama, dan ini hal yang paling fundamental, bahwa kita sudah sama tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama masa kerasulan beliau kurang lebih 23 tahun, 13 tahun kurang lebih di Mekah, ini dakwah yang beliau sampaikan adalah berkaitan dengan al-iman, dakwah at-tauhid, dakwah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini yang dilakukan oleh Rasul kepada para sahabat, sebab ini yang paling fundamental. Bahwa amal perbuatan yang kita lakukan sebaik apapun, jika tidak didasarkan atas iman yang benar, maka amal perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Oke Ustaz. Baik. Kita tahan Ustaz ya. Insya Allah. Amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Sabrida SEMSI, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan dan universitas
Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam majelis ta'lim, majelis ilmu indahnya Ramadan TVRI bersama tuan guru kita Dr. Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Ahmad Fitrianto MA. Jauh-jauh kita undang dari Pematang Siantar. Guru kita bersama membahas tentang Ramadan, bulan perubahan, meraih takwa. Guru kita tadi menyampaikan kepada kita tentang terakhir tadi ada statement beliau tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ustaz, ini lebih kurang ada 5 menit ke depan dan sekaligus memberikan kesimpulan dan penekanan kepada kita. Karena banyak kali di tengah-tengah masyarakat kita ini, apalagi anak-anak mudanya Pak Ustaz, itu seakan-akan Ramadan ini nggak membawa perubahan kepada mereka. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa perubahan kepada khalayak ramai. Silakan Ustaz. Baik. Dikatakan tadi yang pertama bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya iman yang baik. Dan itu berkaitan dengan kebenaran konsep yang tertanam dalam diri kita tentang makna la ilaha illallah, lalu kemudian dilanjutkan dengan innama al-a'malu binniyat. Maka dikatakan Rasul yang tadi sudah disampaikan di awal, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala balasan dari Allah saja, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menegaskan kepada kita orang-orang yang berpuasa ini bahwa puasa kita itu harus atas dasar iman yang benar. Yang kedua, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang ibadahnya bagus. Iman tidak cukup dikatakan saja, tapi harus diwujudkan dalam amal yang nyata. Tadi sudah kita bahas sedikit masalah salat. Dari semua amal ibadah itu yang paling utama adalah salat. Nah, ini menjadi perhatian kita Ustaz, bahwa bagaimana belakangan ini umat-umat Islam itu suka meninggalkan salat. Padahal salat adalah imaduddin, tiang agama. Faman aqamah faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, maka berarti dia sudah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sudah meninggalkan, sudah menghancurkan agama. Nah, di sini sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui siapa penghancur agama itu. Orang-orang yang tidak salat. Yang terakhir adalah kebaikan akhlak. Tidak dikatakan kita orang yang bertakwa kalau hanya pandai salat dan berdoa saja kepada Allah. Orang yang bertakwa itu harus bermanfaat untuk orang lain. Maka dikatakan tadi dalam Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wal kaziminal ghaiza, pandai mengendalikan marah. Wal afina 'anin nas, orang yang gemar memaafkan salah orang lain. Nah, oleh karena itu, mari dengan puasa yang kita lakukan ini merubah diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Jangan sampai puasa kita seperti puasa ulat, seperti puasa ular. Puasa tapi tidak merubah apapun, hanya kulitnya saja. Nanti hari raya banyak Ustadz orang-orang yang pakai baju seperti dialah puasa yang paling hebat. Ya kan? Padahal selama bulan Ramadan tidak menjaga puasanya dengan baik. Mudah-mudahan berkah Ramadan tahun ini menghadirkan kita menjadi al-muslim al-muttaqi, seorang muslim yang bertakwa, sehingga kita akan mulia di hadapan Allah dan kita akan menjadi insanun sa'idun fid dunya wal akhirah, menjadi orang yang bahagia, berjaya, sukses dunia dan akhirat.
Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, ada nggak sebuah doa sikit aja Ustadz untuk bisa diamalkan di penghujung-penghujung Ramadan nih? Doa-doa yang bagus untuk dimunajatkan. Ada doa yang diajarkan Rasul kepada kita di 10 malam terakhir. Doanya itu saya yakin sudah banyak yang hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, suka memberikan maaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Siap, Ustaz. Apa guna doa ini? Agar Allah ampuni salah dan dosa Siap, kita. Kita tahan Ustaz, jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara Indahnya Ramadan, bulan perubahan, meraih takwa oleh Al-Mukarram kita, Dr. Ahmad Fitrianto, MA. Ustadz, ada 1 menit nih Ustadz untuk memberikan penekanan, penetrasi, dan close statement. Ustadz, silakan. Baik. Kepada para pemirsa yang dirahmati Allah, kaitan dengan perubahan di bulan Ramadan ini, bahwa kita harus berani untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum tersebut yang berani mau merubahnya. Yang kedua, niat yang kuat dan niat yang benar. Yang ketiga, banyakkan amal kebajikan. Yang keempat, bersikaplah konsisten istiqamah dalam kebajikan itu sehingga kita akan keluar dari Ramadan menjadi orang yang baik. Dan kepada para sahabat-sahabatku, indahnya Ramadan, jadilah insan yang bertakwa dengan cara memanfaatkan keberkahan Ramadan, melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita berdoa kita akan keluar dari bulan Ramadan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, syukran. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengistiqomahkan Ustaz, menjaga Ustaz, dan
menjadi penyuluh di tengah-tengah umat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita Ustaz ya. Amin. Amin Masya Allah, tabarakallah. Nah pemirsa, indahnya Ramadan TVRI, banyak juga nas-nas Al-Quran yang mengatakan bahwasanya banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Jangan lupa Allah juga mengatakan di dalam Quran itu orang yang bertakwa itu ada as-sabirin, sabar, was-sadiqin, benar, wal qanitin, taat. Dan satu lagi Ustaz, ini dimanfaatkan kepada masyarakat kita, wal mustaghfirina bil ashar, ya. Beristighfar di waktu sahur. Iya. Itu ada dua waktu yang sangat mustajab ya untuk kita berdoa Ustaz ya. Satu ketika sahur, yang kedua ketika berbuka puasa. Ini sambil mengingatkan juga Ustaz sebagai penutup kita kali ini, jangan lupa banyak berdoa ketika berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya, dan besok jangan kemana-mana, masih dalam acara indahnya Ramadan. Terima kasih, saya Ibnu Jarod Jauhari bersama Tuan Guru kita, Dr. Ustadz kita jauh dari Muatan Siantar, dan seluruh kerabat kerja. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.